Coro mowo toto, itu bahasa Kroasia. Artinya setiap cara ada tata dan etika. Itulah Indonesia. Kalau anak-anak BEM ini tidak tahu etika dan tata krama, berarti kalian kehilangan keindonesiaannya. Kritiklah siapapun, termasuk presiden, tapi dengan cara-cara yang elegan. Ada data-data empiris, ada data-data kuantitatif, sehingga kalian sebagai calon intelektual itu bisa menjadi andalan kita dan bisa saya sebut bahwa kalian adalah wakil rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir kita melihat, menyaksikan drama menurut saya kampungan juga sih. Drama dari poster-poster yang dipasang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari UI tentang memberikan gelar yang sangat tidak senonoh, tidak sopan menurut saya sebagai presiden yang lip service. Bagi saya ini sah-sah saja sebetulnya sebagai dalam wacana memberikan kritik gitu ya. Cuma setelah saya membaca, mendengar apa yang dia sampaikan, ternyata memang apa yang dia sampaikan itu tidak mempunyai dasar. Dia tidak mempunyai bukti nyata lip service-nya di mana gitu ya. Jadi tidak ada studi komparasi. Karena anak ini anak kecil semua kan, anak kecil sehingga dia tidak mengerti presiden terdahulu, Pak SBY, Bu Mega, Gus Dur seperti apa, Pak Jokowi seperti apa. Sehingga mereka ini ya menurut saya sih asal jeplak gitu. Tapi tetap bagi saya itu masih dalam koridor hak konstitusi dan berbicara sebagai warga negara. Nah, saya pun juga tidak setuju kalau ada orang kemudian menyerang mahasiswa secara personal, yang katakannya bodoh lah atau enggak juga lah. Tidak boleh kita seperti itu, gitu ya. Artinya adik-adik kita ini kan jujur saja, saya jelas katakan sedang disesatkan. Kita tahu semua, orang-orang yang waras tahu ini bukan sekedar ucapan murni dari oknum-oknum dari BEM UI, ya. Ada aktor intelektualnya, ada mastermind di belakangnya, saya tahu. Orang-orang lama, orang-orang yang selalu ingin membuat kegaduhan. Karena orang ini pengecut semua, makanya dia menggunakan adik-adik kita dari BEM berbagai perguruan tinggi. Nah, jiwa pengecutnya kelihatan sekali. Karena tokoh-tokoh ini kan tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh SJW, tokoh-tokoh ini sudahlah, rek lah kalian. Saya berani bersuara. Karena apa? Tidak ada tokoh di belakang saya. Saya bersuara untuk diri saya sendiri. Saya bersuara untuk menjaga Indonesia. Orang-orang ini pengecut semua. Akhirnya dikorbankan siapa? Adik-adik mahasiswa. Akhirnya mereka menjadi sasaran bully dari kelompok-kelompok pendukung presiden. Ada beberapa yang sangat objektif, ada beberapa juga yang sangat personal sehingga jadi bumerang. Nah, sahabat Indonesia, di mana posisi saya? Satu, saya menghargai bahwa apapun yang dilakukan oleh BEM ini masih dalam koridor demokrasi untuk menyuarakan pendapat. Tidak apa-apa. Meskipun yang kedua akhirnya tahu ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu di belakangnya, mastermind-nya ada, dan anak-anak kecil ini hanya sedang disesatkan, hanya sedang dimanfaatkan. Yang ketiga, jujur saja saya agak menyayangkan
Mengapa harus presiden memberikan komentar, menanggapi remeh-temeh receh seperti ini? Ini anak kecil bersuara, biarkan saja. Meskipun secara esensial saya setuju yang dikatakan oleh presiden. Presiden tidak keberatan, tapi harus diingat. Coro mowo toto, itu bahasa Kroasia. Artinya setiap cara ada tata dan etika. Itulah Indonesia. Kalau anak-anak BEM ini tidak tahu etika dan tata krama, berarti kalian kehilangan keindonesiaan. Kritiklah siapapun, termasuk presiden, tapi dengan cara-cara yang elegan. Ada data-data empiris, ada data-data kuantitatif, sehingga kalian sebagai calon intelektual itu bisa menjadi andalan kita dan bisa kita sebut bahwa kalian adalah wakil rakyat. Tapi kalau asal jeplak, mohon maaf, kalian akan kehilangan legitimasi. Apalagi setelah saya dapat informasi ada orang-orang mastermind dan ini desainer program ini memanfaatkan adik-adik BEM. Semakin ambruk kredibilitas dari orang-orang yang menyuarakan BEM ini. Jadi boleh jujur saja, ini hal-hal kecil, remeh-temeh, tidak perlu ditanggapi secara serius. Dalam koridor demokrasi boleh-boleh saja. Jadi Pak Rektor juga tidak perlu ribut, memanggil, biar sajalah anak-anak kecil, ini biasa, harus diarahkan, dibina gitu ya. Yang perlu dibina itu adalah mahasiswa, dan yang perlu dibinasakan itu adalah master-mastermind ini. Kenapa? Dia menyesatkan intelektual menjadi. Jadi ini pembelajaran yang baik buat semua, termasuk pada saya juga, bahwa saya pada prinsipnya kritik kepada presiden itu. Presiden udah kebal, dikatakan Bapak Bipang lah, presiden pelongo-pelongo, apalagi hanya lip service, nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Karena apapun terjadi, Presiden Jokowi tetap bekerja. Saya harus objektif mengatakan, ini presiden terbaik pasca reformasi menurut saya. Presiden yang memberikan karya nyata, yang bekerja untuk rakyat. Nah, para mahasiswa ini harusnya empati. Ini di masa pandemi COVID yang masuk pada gelombang kedua, Indonesia sedang disasar oleh pandemi COVID ini. Pemerintah sedang fokus ke sana. Para mahasiswa yang terhormat yang mengatakan BEM ini membantu memberikan solusi. Jangan asal ngomong gitu ya. Jangan-jangan kalian yang lip service doang. Ngomong tok omdok. Mbok Yao sebagai mahasiswa turun. Saya ingat saya waktu mahasiswa tahun 80-an, kami turun tuh ke lapangan. Kita memberikan solusi. Bukan sekedar teriak-teriak kritik. Kita tidak pernah mau dimanfaatkan oleh siapapun, kelompok politik manapun, interest group manapun, kita nggak mau. Nah, kalian harusnya begitu. Kalian bekerja, turun ke bawah, bantu rakyat, bantu pemerintah. Kalian boleh mengkritik pemerintah. Menurut saya layak. Tapi kalau kalian hanya di kampus, duduk manis di rumah, hanya mengamati berdasarkan analisis media, lalu kalian teriak-teriak, akeh tunggalira, banyak yang gitu-gitu tuh receh banget. Jadi jujur saja, sebagian besar orang-orang yang berdiskusi tentang hal ini adalah mereka itu hanya omong doang. NATO, no action, talking only. Hanya itu aja sebetulnya. Makanya sebetulnya saya tidak terlalu tertarik untuk menyikapi, mengkritik mereka. Apalagi saya tahu bahwa ternyata mereka dimanfaatkan, disesatkan, disetir oleh kelompok tertentu. Tambah prek. Jadi menurut saya Pak Presiden cukup sudah, tidak perlu ditanggepin. Ini hanya nyanyian kecil dari anak-anak kita juga. Mereka adalah generasi muda
tidak terlalu ditanggapi secara serius. Jadi biarkanlah saja mereka bersuara, asal masih dalam koridor yang baik, tetap pakai etika, jangan menggunakan diksi-diksi yang kasar seperti Rocky Gerung atau siapa. Kalian intelektual gitu ya, jangan menggunakan kalimat-kalimat kasar yang kayak preman seperti Rocky Gerung yang diksinya diksi murahan gitu. Jadi menurut saya bukan BEM. BEM harus tidak boleh begitu. BEM ini harus membuka integritas yang baik untuk Indonesia, merah putih. Bukan BEM yang disetir oleh kelompok tertentu, bukan BEM yang dimanfaatkan oleh interest group tertentu. BEM harus mandiri, intelektual, dan yang paling penting BEM itu ya nak ya, turun ke lapangan, berbuat sesuatu untuk rakyat, kemudian evaluasi, kalau ada kesalahan dari pemerintah, kritik. Nah itu baru keren. Ya, kalian jangan hanya teriak-teriak di ruang maya. Tidak ada makna Pak buat rakyat. Saya sudah jenuh dengan omongan seperti itu. Kita perlu kerja nyata. Dan yang terakhir saya memberikan saran pada teman-teman, tidak perlu ditanggapin secara serius apa yang disampaikan oleh adik-adik kita. Karena pertama kita harus tahu ada hak demokratis dari siapapun orang, termasuk mahasiswa, boleh bicara. Satu. Yang kedua, ternyata kita tahu bahwa ternyata kritiknya tidak esensial, jadi nggak ada makna apa-apa, tidak fundamental sama sekali, dan tidak ada isinya. Berikutnya kita juga tahu ternyata dimanfaatkan juga. Ada juga yang mengatakan membandingkan IPK yang bersangkutan gitu ya dengan IPK Pak Jokowi. Mungkin IPK kalian lebih tinggi dari saya, dari Pak Jokowi. Kalian hebat kok BEM. Ada pertanyaan mendasar. Apa yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Nothing alias nol. Mungkin Presiden Jokowi IPK-nya tidak sebesar kalian, mungkin, saya tidak tahu. Tapi beliau pernah menjadi wali kota 2 periode, sukses, pernah jadi gubernur, dan sekarang menjadi presiden 2 periode dengan hasil atau capaian dan pekerjaan yang luar biasa, diakui oleh dalam negeri maupun di global. Kalian masih perlu waktu membuktikan. Syukur-syukur kalian hanya setengah achievement dari Pak Presiden, itu sudah luar biasa. Syukur-syukur, setengah saja dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Anda tidak perlu teriak-teriak IPK-mu lebih tinggi atau waktu akan membuktikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang ulah BEM UI yang sedang mencari panggung dalam perpolitikan nasional. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Kita nggak perlu emosi, saya tidak marah. Ini hiburan menarik gitu ya. Artinya tidak perlu juga ditanggapi secara serius oleh siapapun gitu ya. Jangan terlalu menyerang secara pribadi, baik kepada BEM atau kepada siapapun, jangan. Mereka juga anak-anak bangsa juga. Para SJW juga hati-hati berujar. Jangan merasa mempunyai label paling benar, siapapun kalian. Kalian juga masih belum apa-apa dibandingkan dengan orang yang kalian kritik. Apalagi referensinya tokoh-tokoh yang searah dengan Anda, Rocky Gerung atau Rocky Gerung bandingkan dengan Jokowi. Lalu kayak bumi sama langit. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Tetap kita tumbuhkan kebebasan untuk berpendapat, tapi tetap pakai cara, tetap pakai tata krama dan etika kebangsaan kita sebagai Indonesia. Jangan lupa. Pesan saya sekali lagi, jangan lupa protokol kesehatan. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi lingkungan kita. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih sahabat Indonesia, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, dan salam toleransi. Saya Rudi Islam.